Bagaimana jika TNI hanya menggunakan senjata buatan dalam negeri? Seberapa kuat daya gempurnya? Dan mampukah Indonesia mengandalkan alutsista lokal untuk menghadapi ancaman nyata, baik di dalam negeri maupun di level regional? Inilah pertanyaan besar yang akan kita bedah dengan data, fakta, dan analisa mendalam tentang kondisi industri pertahanan Indonesia hari ini. Bagaimana sebenarnya peta industri pertahanan Indonesia saat ini? Faktanya, Indonesia tidak sekadar negara pembeli. Ada lini produksi nyata yang menopang kekuatan TNI. Dari senjata ringan, Pindad memproduksi SS-2, senapan serbu standar TNI yang bahkan pernah menjuarai ajang menembak internasional. Di darat, Panzer Anoa 6x6 sudah diproduksi lebih dari 300 unit dan digunakan dalam berbagai operasi TNI, termasuk misi PBB. Bahkan ada medium tank Harimau hasil kerja sama dengan Turki yang sudah masuk tahap produksi. Di udara, PT Dirgantara Indonesia memproduksi CN-235 untuk transportasi dan patroli maritim, serta N-219 Nurtanio, pesawat ringan dengan komponen lokal tinggi yang mulai digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Untuk artileri, ada program Erhan 122, roket kaliber 122 mm, hasil konsorsium BUMN Pertahanan yang sudah menjalani uji tembak berkali-kali. Sementara di laut, PT PAL mampu membangun kapal LPD Makassar kelas, kapal cepat rudal, hingga terlibat langsung dalam pembangunan modul fregat kelas Marta Dinata. Semua ini menunjukkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri bukan sebatas slogan. Ada produk konkret yang sudah dipakai TNI di lapangan. Pertanyaannya sekarang, dengan semua produk tadi, seberapa jauh TNI bisa bertumpu hanya pada alutsista lokal? Untuk operasi dalam negeri, jawabannya cukup solid. Senjata Pindad, Panzer Anoa, dan medium tank Harimau sudah lebih dari cukup untuk operasi kontra pemberontakan atau pengamanan wilayah perbatasan. Di sektor udara, pesawat CN-235 dan N-219 buatan PT Dirgantara Indonesia sanggup melaksanakan patroli maritim, angkutan pasukan, hingga misi logistik ke daerah terpencil. Sementara di laut, kapal LPD Makassar kelas, kapal cepat rudal, dan fregat Marta Dinata hasil rakitan PT PAL memberi TNI Angkatan Laut kemampuan proyeksi kekuatan terbatas tapi nyata. Bahkan dari sisi artileri, roket Erhan 122 bisa memperkuat daya gempur darat jarak menengah. Artinya, untuk low intensity konflik, mulai dari pengamanan pulau terluar, patroli maritim, sampai operasi menumpas kelompok bersenjata, alutsista lokal sudah bisa memberi taring. Namun, bagaimana jika skenario konflik naik ke level perang modern melawan kekuatan asing? Disinilah kita mulai melihat batasannya. Tantangan terbesar muncul ketika kita bicara perang konvensional modern. Disinilah kelemahan industri pertahanan dalam negeri terlihat jelas. Pertama, jet tempur generasi modern. Indonesia belum mampu memproduksi pesawat tempur murni dari nol. Proyek KF-21 Boramae memang melibatkan Indonesia, tapi masih dalam skema joint project dengan Korea Selatan, bukan karya penuh lokal. Kedua, rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara berlapis. TNI saat ini masih mengandalkan Exocet, NASAMS, dan SRBM Kahan, hingga sistem pertahanan udara Oerlikon. Semuanya produk impor. Sementara industri dalam negeri baru sebatas roket artileri. Ketiga, kapal selam dan sistem bawah laut. PT PAL memang pernah merakit kapal selam kelas Changbogo, tapi teknologinya tetap dari Korea Selatan. Produksi penuh dari nol masih jauh dari jangkauan. Dan keempat, komponen kritis. Mesin jet, avionik canggih, hingga radar berteknologi tinggi masih harus diimpor. Tanpa rantai pasok global, industri lokal akan kesulitan memenuhi kebutuhan TNI. Kesimpulannya, jika perang berskala tinggi pecah, Indonesia akan menghadapi celah besar. Alutsista lokal kuat untuk konflik rendah, tapi belum sanggup menandingi kekuatan regional yang sudah memiliki jet tempur modern, rudal jelajah, dan kapal selam berteknologi tinggi. Lalu, bagaimana jika skenario ekstrem ini benar-benar terjadi? TNI dipaksa 100% hanya mengandalkan alutsista lokal. Pertama, untuk operasi domestik, TNI masih bisa bekerja efektif. Senjata Pindad, Panzer Anoa, roket Erhan, kapal patroli, hingga pesawat CN-235 cukup menopang kebutuhan patroli, logistik, dan pengamanan wilayah. Kedua, pada level regional, daya gentar Indonesia akan menurun. Tanpa jet tempur modern, rudal jarak jauh, dan kapal selam canggih, sulit bagi TNI untuk menandingi kekuatan negara tetangga yang sudah jauh lebih maju. Ketiga, industri pertahanan nasional akan terbebani. PT Pindad, PT DI, dan PT PAL harus memperluas kapasitas produksi secara besar-besaran.
Tanpa investasi miliaran dolar, teknologi baru, dan SDM terlatih, kualitas dan kuantitas alutsista bisa turun. Keempat, kemandirian memang tercapai, tapi dengan konsekuensi, daya gempur terbatas, dan ketahanan strategis Indonesia dalam perang modern akan melemah. Dengan kata lain, TNI akan terlihat kuat di rumah sendiri, tapi rapuh bila berhadapan dengan lawan yang memiliki teknologi militer kelas berat. Karena itu, jalan terbaik bukan memaksakan semua alutsista harus buatan lokal, melainkan membangun kemandirian cerdas. Strateginya jelas. Fokus pada lini yang memang sudah kita kuasai. Senjata kecil pindad, kendaraan lapis Anoa dan Harimau, roket Erhan, kapal patroli, hingga pesawat angkut CN-235 dan N219. Produk ini realistis, teruji, dan bahkan punya potensi ekspor. Sementara untuk sistem strategis, jet tempur, rudal jelajah, kapal selam, dan sistem pertahanan udara, Indonesia perlu tetap menjalin kerjasama internasional, tapi dengan syarat transfer teknologi. Model seperti inilah yang sudah dijalankan dalam pembangunan fregat Marta Dinata dan kapal selam Changbogo. Teknologi inti masih dari luar, tapi proses perakitan dan modul dilakukan di dalam negeri. Hasilnya, industri lokal tetap tumbuh, sekaligus menutup celah kelemahan strategis TNI. Kesimpulannya jelas. Jika TNI hanya mengandalkan alutsista buatan dalam negeri, kekuatannya masih cukup untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Dari patroli perbatasan, pengamanan pulau terluar, hingga operasi kontra pemberontakan. Namun, ketika berbicara tentang perang modern melawan kekuatan asing, alutsista lokal saja belum cukup. Tanpa jet tempur generasi terbaru, rudal jarak jauh, dan kapal selam canggih, daya gempur Indonesia akan tertinggal. Karena itu, yang harus dikejar bukan sekadar kemandirian penuh, melainkan kemandirian cerdas. Produksi lokal di sektor yang sudah dikuasai, dan kerjasama strategis di sektor yang masih kritis. Dengan cara ini, TNI bisa tetap tangguh di rumah sendiri, sekaligus siap menghadapi tantangan besar di masa depan.